Halo guys, welcome back to my channel again. Oke guys, gimana kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu sehat dan semoga tetap semangat mengawali hari-hari. So guys, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe dan juga tekan tanda loncengnya biar setiap saya upload video ada notif buat kalian. Dan juga jangan lupa like, share, dan komen di bawah guys. Oke guys, langsung aja kita ke pembahasan, yaitu Kampung Vietnam di Batam. Gemerlap keindahan kota Batam memang terkenal di penjuru Indonesia guys. Tak lain karena peradabannya yang maju. Batam adalah salah satu kota terbesar di Kepulauan Riau yang berbatasan dengan negara-negara tetangga seperti negara Singapura dan Malaysia. Lokasinya yang strategi ini menjadikan Batam sebagai jalur pelayaran internasional. Tapi di balik gemerlapnya kehidupan di Batam, ternyata ada satu tempat yang dikenal dengan Kampung Vietnam di Galang. Yes, ini adalah bekas Kampung Vietnam yang berada di Galang. Dan sekarang kita akan membahas mengenai sebuah kampung pengungsian, yaitu Kampung Vietnam. Nah teman-teman yang ada di Batam pasti tidak asing lagi yang namanya Kampung Vietnam. Kampung ini terletak di Pulau Galang di Kepulauan Riau, berdekatan dengan kota Batam. Bisa dibilang jarak tempuh dari kota Batam ke Kampung Vietnam ini sekitar 2 jam perjalanan. Kampung ini memiliki luas sekitar 80 hektar dan tak dihuni oleh seorang pun. Hanya saja tempat ini dijadiin sebagai tempat pariwisata. Alih-alih ramai, dulunya ada kisah pedih di balik keberadaan Kampung Vietnam ini. Tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu bahwa Kampung Vietnam ini sangat menyisakan suatu kesedihan atau tragis guys. Dan tempat ini juga pernah digunakan stasiun-stasiun TV untuk syuting kayak mencari jejak misterius itu loh guys, yang pembawa acaranya Tukul Arwana. Nah seperti itu. Oke guys, kita masuk ke historinya. Nah pada tahun 1979 perang saudara meletus di negara Vietnam. Karena mereka sudah tidak aman lagi di negaranya, mereka melarikan diri ke Indonesia. Bukan hanya di Indonesia sih, mereka terdampak di berbagai daerah. Ada yang di Thailand, Malaysia, bahkan Filipina. Jadi mereka harus menyeberangi Laut Cina Selatan dengan menggunakan perahu kayu dengan penumpang 40 sampai 100 orang. Bayangkan guys, satu perahu bisa muat puluhan bahkan ratusan orang. Mereka hanya bukan satu perahu, ada beberapa perahu, mungkin bisa sampai ratusan perahu ya guys ya. Sedih ya guys ya. Dan mereka melintasi laut yang dalam. Mereka terombang-ambing di atas kapal berbulan-bulan. Mereka di atas kapal karena keterbatasan makanan di atas kapal, dan akhirnya ada juga sebagian mereka yang meninggal karena kelaparan. Ada juga yang terdapat di pulau-pulau terpencil, dan sebagian dari mereka berhasil mendarat di daratan Indonesia, yaitu di Kepulauan Riau, tepatnya di Galang. Nah setelah mereka terdampar di Pulau Galang ini, pengungsian besar-besaran ini ternyata mendapat sorotan dunia mengenai para pengungsi tersebut, dan juga pemerintah Indonesia akhirnya turun tangan dan terciptalah sebuah kesepakatan untuk menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penampungan sementara bagi lebih dari 250.000 pengungsi. Itu 250.000 pengungsi loh guys, itu bukan jumlah yang kecil tapi jumlah yang besar. Dan setelah mereka diizinkan untuk tinggal sementara, pemerintah Indonesia memberikan sarana dan prasarana guna memenuhi kebutuhan sosial mereka atas amanat PBB dan USHC. Ini USHC ini ada singkatannya. Mereka dikasih fasilitas seperti pembangunan rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, dan penjara. Yes, penjara. Karena pada saat itu terlalu banyak kasus pembunuhan dan pemerkosaan sesama pengungsi dan lain-lain. Sebagai penunjang kelangsungan hidup para pengungsi, keberadaan mereka di Pulau Galang difokuskan ke satu area agar lebih mudah dalam pengawasan, serta untuk mencegah penyebaran penyakit yang kemungkinan diderita oleh pengungsi guys. Nah sepanjang pada tahun 1979 sampai dengan 1996, tempat ini
ini melanjutkan hidup sebelum akhirnya mereka dipulangkan ke negara asalnya. Dan setelah ada isu bahwa mereka dipulangkan ke negara asalnya, terjadi pro dan kontra guys. Pihak warga Vietnam yang berada di Pulau Galang, mereka nggak mau pulang sampai mereka protes. Salah satunya adalah kapal yang mereka naiki untuk menyeberang lautan tadi ditenggelamkan guys. Ada juga yang mereka bunuh diri, bahkan ada yang diperkosa karena tidak mau mereka dipulangkan ke negara asalnya. Dan setelah mereka meninggalkan tempat pengungsian ini, banyak tuh fasilitas-fasilitas yang mereka tinggalkan ya, seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas-fasilitas lainnya diserahkan ke negara yang dikelola oleh BP Batam sendiri. Dan akhirnya kampung ini diubah menjadi sebagai lokasi wisata bersejarah guys. Di sana juga terdapat museum yang memajang ribuan pas foto orang-orang Vietnam yang pernah mengungsi di camp Vietnam ini. Foto hitam putih dipajang di papan berukuran besar dan dinding museum. Selain itu ada juga benda-benda peninggalan pengungsi dipamerkan di sana guys. Camp Vietnam ini juga memiliki area pemakaman umum yang bernama Nha Tran Grave. Apa sih ini, ada tulisannya guys, Nha Tran Grave. Di sini sekitar 500 orang warga negara Vietnam yang meninggal dunia dan dimakamkan di sana. Pemakaman ini pun kerap dikunjungi oleh keluarga dan sanak saudara mereka guys. Sesekali mereka datang berziarah, terkadang mereka datang rombongan. Dan terdapat 3 perahu yang pernah digunakan pengungsi untuk meninggalkan negara Vietnam, dan perahu ini sempat ditenggelamkan oleh sebagian pengungsi sebagai aksi penolakan atas keputusan UNHCR guys, pemerintah Indonesia, untuk memulangkan sekitar 5.000 pengungsi ke Vietnam. Nah, kalau kita melihat patung yang ini nih, ini adalah patung Humanities Thu Tin Han Loy. Patung ini adalah salah satu monumen kemanusiaan untuk mengenang kisah seorang gadis yang bernama Tin Han Loy. Tin Han Loy ini adalah salah satu korban pemerkosaan sesama pengungsi guys, karena dia tidak sanggup menanggung malu dan akhirnya dia bunuh diri dengan cara gantung diri. Di kampung Vietnam ini juga banyak monumen-monumen yang mengandung hal mistis. Well, kalau kita lihat ke sana melihat orang langsung, untuk sekarang tidak bisa guys, karena di sana sedang dibangun rumah sakit corona. Rumah sakit yang sudah didiamkan berpuluh-puluhan tahun, yang sudah ditumbuhin oleh rumput-rumputan, sekarang telah direnovasi menjadi rumah sakit corona. Ya, Presiden Indonesia Bapak Jokowi memutuskan jika rumah sakit bekas kampung Vietnam itu dijadiin rumah sakit corona. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan sejarah kampung Vietnam guys. Semoga kalian terhibur, dan kembali saya mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan see you in the next video.